Ini meskipun jalannya banyak view yang bagus ya teman-teman di kanan dan di kiri, tapi teman-teman wajib waspada karena ini di kiri dan kanan jalan itu jurang ya teman-teman ya. Ini itu aja jurang tuh, jurangnya sangat dalam, jadi memang konsentrasi itu wajib ya teman-teman. Ini juga di sini, ini tuh langsung ini ya, langsung agak dalam ini ya teman-teman ya, tuh agak dalam, ini miring, area yang miring. Sepanjang jalan kalau pemandangannya kayak gini tuh nyebut sih teman-teman, nyebut subhanallah. Kabut turun di dusun Buntu teman-teman, menyelimuti alam sekitar. Alhamdulillah akhirnya kita sampai. Hari ini cukup ramai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang berada di Desa Singomerto, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Desa Singomerto ini, kalau dari alun-alun Banjarnegara, berarti ke arah timur, mengikuti jalan utama Banjarnegara Wonosobo, sampai menemukan traffic light terakhir di Kabupaten Banjarnegara. Dari sini, saya akan memulai perjalanan menuju Dieng via jalur Pagentan. Dalam perjalanan ini, kita bakal melewati titik poin penting berupa jalan alternatif dan juga percabangan jalan sebagai penanda dalam melewati jalur ini. Titik poin pertama, kita bakal menjumpai pertigaan besar di Desa Kutayasa. Di pertigaan ini, ada pelang penunjuk arah jalan ke Dieng. Pelang ini menunjukkan jalan ke arah kiri, tetapi kita ambil yang kanan. Kita mengambil jalan alternatif Pelipiran. Lewat jalan Pelipiran bisa menghemat waktu perjalanan sampai 15 menit. Dari sini, kita mengikuti jalan ini sampai tembus di Desa Larangan. Ini adalah Desa Larangan. Ini adalah jalur besar jalan utama Banjarnegara Pagentan. Perjalanan dilanjutkan mengikuti jalan utama ini sampai menuju pusat Kecamatan Pagentan di Desa Pagentan. Di awal perjalanan, kita bakal disuguhi pemandangan berupa hamparan kebun salak yang tidak habis-habis. Kecamatan Pagentan termasuk penghasil buah salak terbesar di Kabupaten Banjarnegara. Setelah 15 menit perjalanan, kita bakal menemukan sebuah bendungan. PLTA ini bernama Bendungan Tulis. Perjalanan dilanjutkan menyusuri jalan utama ini sampai menuju pusat Kecamatan Pagentan. Ini adalah pusat Kecamatan Pagentan. Gedung pemerintahan Kecamatan Pagentan ada di sebelah kanan jalan. Perjalanan dilanjutkan menuju titik poin selanjutnya di Desa Majasari. Kita sampai di Desa Majasari, ditandai dengan sebuah pasar. Pasar ini tepat di pertigaan jalan. Di pertigaan ini, kembali kita menemukan pelang arah jalan. Dari sini, kita ambil jalan yang lurus. Jalan setelah Desa Majasari ini kondisinya memang sedang rusak, tetapi jalan berlubang ini hanya di sini saja. Setelah kita sampai di Desa Tegal Jeruk, jalanan kembali mulus. Ini adalah Desa Tegal Jeruk. Jalanan ini tepat di atas Desa Tegal Jeruk. Untuk mencapai tempat ini dari titik awal perjalanan tadi, memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Dari sini, menuju Dieng, memakan waktu kurang lebih sekitar setengah jam lagi.
Sejauh mata memandang itu isinya tanaman sayuran ya teman-teman. Ini juga ya bukit-bukit full sayuran. Ini sepertinya tanaman kentang ya teman-teman ya. Ada jagungnya juga ya. Wah, ini indah banget ya suasananya ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ke Dieng sudah terbiasa dengan jalur Wonosobo, lewat jalur di Banjarnegara via Pagentan itu bisa jadi pertimbangan teman-teman di lain waktu bila pergi ke Dieng ya teman-teman. Bisa nih teman-teman lewat jalan sini sambil menikmati suasana alam, belusukan ya teman-teman ya, bisa dibilang belusukan ya, sambil menikmati suasana keindahan alam dalam perjalanan ke Dieng ya teman-teman. Ini tuh sudah masuk di Desa Beji ini ya teman-teman ya. Ini bukit-bukit itu penuh dengan ini ya, calon uang ya teman-teman ya. Karena kentangnya itu kalau di Desa Beji itu terkenal teman-teman, besar-besar ya, terkenal. Sayur mayurnya juga terkenal ya teman-teman ya. Ini isinya uang semua ya teman-teman ya, luar biasa memang. Makin kesini udara juga makin seger ya teman-teman. Ini ada pertigaan lagi, kita ambil kanan ya teman-teman. Tuh ada pertigaan, kita ambil kanan. Sana itu seharusnya pemandangan Gunung Bismo ya, cuma tertutup sama awan ya teman-teman. Wah, pemandangannya jos banget. Ini di kanan ya, kalau kirinya bagaimana? Sama teman-teman, pemandangannya di kanan dan kiri jalan ya. Wah, kalau hidup di desa sini itu pasti bakal kedinginan banget ya teman-teman kalau malam hari. Ini aja udah agak siang sedikit, dinginnya kayak gini ya teman-teman ya, seger. Ada pinus-pinusnya juga ya. Wow, ini indah banget ya teman-teman. Ada pinus-pinusnya di kiri jalan, sedangkan kalau kita memandang di area yang jauh itu wah full pemandangan ya teman-teman ya, full pemandangan. Wow, tuh keren teman-teman. Ini tuh langsung ini ya,
langsung agak dalam ini ya teman-teman ya, tuh agak dalam ini, miring, area yang miring. Kita sambil jalan-jalan pelan aja di sini ya. Sambil pelan-pelan. Ini kalau sore hari atau pas habis hujan pasti banyak ini ya, diselimuti kabut di sini ya teman-teman ya. Dan ekstrim ya teman-teman ya kalau ditutupi kabut. Cuma kalau siang hari seperti itu, ini tuh rasanya indah banget teman-teman. Tuh. Udara seger ya, bisa menghirup napas dalam-dalam. Biasanya kita hidup penuh dengan polusi ya kalau di perkotaan ya teman-teman. Main ke Dieng lewat jalan di Via Pagentan ini, wah keren, bisa menghilangkan polusi-polusi yang seminggu yang lalu udah pernah kita hirup ya teman-teman ya. Panjang jalan kalau pemandangannya kayak gini tuh nyebut sih teman-teman, nyebut subhanallah seperti itu ya teman-teman. Jalannya itu memang sempit ya teman-teman ya. Kalau papasan mobil juga yang satu harus berhenti ya. Cuma kalau motor aman, dan sejauh ini jalannya itu aman banget, mulus banget teman-teman ya. Mulus banget teman-teman. Kalau touring yang nyari suasana gunungan yang oke, yang Yahut, yang top Marco top, wajib ke sini ya teman-teman ya. Ini meskipun jalannya banyak view yang bagus ya teman-teman di kanan dan di kiri, tapi teman-teman wajib waspada karena ini di kiri dan kanan jalan itu jurang ya teman-teman ya. Ini itu aja jurang tuh, jurangnya sangat dalam. Jadi memang konsentrasi itu wajib ya teman-teman. Ini juga di sini, di kanan dan di kiri itu jurang yang sangat dalam teman-teman. Jadi meskipun banyak view pemandangan yang indah, tetap teman-teman wajib waspada ya.
Ini ada pertigaan lagi ya. Ambil kiri teman-teman. Kita ambil kiri. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini masuk pertigaan, ini udah jalur utama Pejawaran Dieng ya teman-teman ya. Ini di Desa Condong Campur. Kita ambil kanan ya teman-teman ya. Ini nikungnya itu 90 derajat ya teman-teman ya. Jadi banyak mobil yang akhirnya itu ngelongi gigi teman-teman. Kabut turun di Dusun Buntu teman-teman, menyelimuti alam sekitar. Ini di sebelah kiri nih teman-teman, bekas pabrik jamur, mantan pabrik jamur teman-teman. Ada plang jalan lagi. Ambil yang kanan teman-teman, ke Dieng. Nah, kalau udah sampai sini perjalanan udah nggak perlu ngebut-ngebut ya, karena ini tuh sudah masuk kawasan dataran tinggi Dieng teman-teman. Udaranya dingin, ada hangat-hangatnya juga ya, karena sinar matahari menyinari ya. Jadi suasananya indah banget. Ada villa-villa juga di kiri jalan ya, Syakara namanya. Kalau saran ya teman-teman, ke Dieng itu datang lebih pagi ya, supaya bisa maksimal pemandangannya. Banyak pemandangan gunung-gunung ya, yang akhirnya terlihat jelas banget waktu pagi. Pagi itu jam berapa? Sekitar jam 6:30 itu udah sampai Dieng ya teman-teman ya. Paling tidak 6:30 sudah perjalanan hampir mendekati Dieng, biar pemandangannya lebih aduhai teman-teman. Dan kita sudah sampai di Dieng ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya kita sampai. Hari ini cukup ramai ya teman-teman ya, Dieng. Begitu teman-teman perjalanan kita di hari ini. Bagaimana tadi perjalanannya? Bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman bila ingin ke Dieng mencari suasana baru, bisa lewat Dieng dari Banjarnegara via Pagentan. Begitu teman-teman, terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.